House music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Ilman. Baik, bagaimana kabarnya Bu Nur Hasanah hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat ya, walaupun dengan keadaan yang luar biasa, Bu Nur. Kita kemarin juga kemah bersama mengikuti jamran, Bu Nur. Alhamdulillah hasilnya juga ya membawa beberapa piala, Bu Nur. Kepanasan bersama. Iya. Alhamdulillah yang saya juga sehat, Bu Nur. Rencananya kan nanti akan melaksanakan coaching leres, Bu Nur, nggih? Nggih, leres Pak. Baik. Nah, sebelum Bu Nur melakukan proses coaching, Bu Nur perkenankan nanti kalau ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Nur, bisa enggak, Bu Nur? Bisa Pak, silakan Pak. Baik. Seperti ini, Bu Nur Hasanah. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai, Bu Nur, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Benar nggih? Nah, Bu Nur, untuk rubrik penilaian coaching ini ada beberapa. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bu Nur Hasanah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan saya juga nanti akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, ya Bu Nur. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Nur Hasanah? Dan jangan lupa, Bu Nur, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit pertanyaan yang saya ingin konfirmasikan kepada Bu Nur Hasanah. Kira-kira bisa, Bu Nur? Bisa Pak, monggo Pak. Baik Bu Nur Hasanah. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nur kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu Nur? Iya Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini ya Pak ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik Bu Nur. Dari apa yang setelah disampaikan Bu Nur, yang saya tangkap Bu Nur ingin mengembangkan 3 kompetensi gitu, Bu Nur ya? Baik Pak, betul Pak. Di antara ketiganya Bu Nur, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bu Nur kembangkan itu yang mana dalam observasi ini? Ya, yang spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, Pak. Baik, berarti ada 2 ya yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Nur, kira-kira indikator ketercapaiannya nanti akan seperti apa? Seperti ini Pak, nanti ketercapaiannya yaitu coachee mampu mendapatkan solusi permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Baik Bu Nur, terima kasih. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah mampu menemukan sendiri ya cara-cara atau solusi dari permasalahan. Gitu nggih Bu Nur? Baik. Bu Nur Hasanah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, silahkan selanjutnya Bu Nur Hasanah bisa melakukan proses coaching ya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai Bu Nur laksanakan, mari kita ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira Bu Nur Hasanah bisa nggih? Siap Pak, bisa Pak. Baik, silakan Bu Nur bisa melaksanakan coaching ya. Nggih Pak. Terima kasih sama-sama Bu Nur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Nur.
Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Nanang. Bu Nur sedang apa ini ya, Bu? Ini sedang santai Pak. Saya bisa mengganggu waktu sebentar boleh, Bu? Silakan Pak, boleh-boleh aja. Kebetulan sedikit. saya juga sedang santai. Monggo Pak. Seperti yang janji saya kemarin, saya sudah ngabari lewat WA, Bu, ya, ada sedikit hal yang akan saya bicarakan ke Bu Nur ini, Bu. Boleh, Bu, ya? Monggo Pak, monggo badhe ngobrol napa niki kok penting Pak nggih. Oh iya, terima kasih, Bu. Silakan. Tapi ya enggak mengganggu waktu Bu Nur, enggak, Bu, ya? Oh, tidak Pak, tidak mengganggu Pak Nanang. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak ya? Kelihatannya kok saya sangat serius sekali Pak. Oh iya, Bu Nur. Saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, Bu. Gini, Bu Nur. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan ingin mendapat solusi, Bu, atas permasalahan atau keresahan yang saya alami itu, Bu. Saya ingin cerita beberapa hal kepada Bu Nur ini, Bu. Baik Pak Nana, monggo. Semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan nanti keluh kesah atau keresahan yang panjenengan rasakan bisa mendapatkan solusi atas keresahan panjenengan. Dan semoga nanti saya bisa membantu Pak Nanang. Gitu Pak nggih. Gitu. Kira-kira ceritanya bagaimana Pak? Coba Pak. Ya, begini Bu Nur. Kemarin itu kemarin siang itu saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, Bu. Saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya, Bu, selama ini. Begitu, Bu. Jadi Pak Nana dipanggil Bapak Kepala Sekolah dan kemudian ditegur karena ketidakdisiplinan Pak Nana. Ngerti nggih? Enggak, Bu. Oh, seperti itu. Nah, terus ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Pak Nanang lakukan hingga Pak Nanang mendapatkan teguran? Coba Pak Nanang boleh ceritakan lebih detailnya peristiwanya bagaimana? Ya, begini, Bu. Kemarin siang itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau, Bu. Nah, di ruang kepala sekolah itu beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini, Bu. Jadi saya datang terlambat ke sekolah karena sesuatu hal, Bu. Padahal setiap kali datang terlambat tersebut, saya itu sudah meminta izin lewat WA, Bu. Minta izin lewat WA, baik telepon maupun lewat chat, Bu, ya. Itu seperti itu, Bu. Jadi Pak Nanang juga sudah minta izin kepada Pak Kepala Sekolah melalui WA. Iya, Bu, sudah, Bu. Lalu menurut Pak Nanang, kira-kira alasan apa yang membuat Pak Nanang sering datang terlambat, Pak ya? Coba diceritakan, Pak. Iya, Bu. Begini, Bu, saya boleh cerita, Bu, ya. Saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan, Ibu. Anak saya yang kecil itu sudah masuk TK, dan setiap pagi itu saya menyiapkan keperluan untuk anak saya. Mulai dari bangun tidur, mandi, memakai seragam, makan, sebagainya. Itu dan saya mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Jadi kesibukan saya dari pagi sampai itu membuat saya itu terlambat, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu masalahnya, Pak. Jadi Pak Nanang datang terlambat ke sekolah karena setiap paginya Pak Nanang mengurusi anak ya, Pak ya? Yang masih TK itu, Pak. Iya, Bu. Menurut Pak Nanang, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan yang panjenengan lakukan seperti tadi kepada kepala sekolah itu sudah melanggar kedisiplinan, Pak? Iya, Bu. Oh. Saya menyadari memang bahwa yang saya lakukan itu sebagai gawe tentu melanggar kedisiplinan, Bu. Karena saya setiap hari datang terlambat, meskipun memang saya itu ya sudah izin, Bu. Tapi secara kenyataan memang saya terlambat, itu, Bu.
Itu Pak nggih. Berarti panjenengan sudah menyadari Pak ya? Sudah menyadari kalau panjenengan itu sudah melanggar kedisiplinan Pak nggih? Nggih, Bu. Datang terlambat hampir setiap hari nih ya? Iya, Bu. Nah, betul sekali Pak Nanang. Kalau datang terlambat sekali 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi Pak. Tapi seandainya kita terlambat berkali-kali, ya pastinya Pak itu sudah pasti kepala sekolah akan menindak secara tegas ya, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang harusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Demikian Pak Ke. Lalu apa yang menjadi keresahan Pak Nanang? Iya, Bu. Gini, Bu. Betul benar. Saya itu merasa sangat kurang disiplin memang akhir-akhir ini disebutkan alasan yang saya kemukakan tadi, Bu. Dan yang menjadi keresahan saya itu gini, Bu. Saya itu jadi tidak enak, Bu, dengan Bapak Kepala Sekolah karena teguran itu sedikit saya kurang menerima, Bu. Walaupun karena saya punya alasan kenapa saya itu datang terlambat itu, Bu. Saya ada alasan seperti itu, Bu. Jadi saya intinya tidak enak itu, Bu, dengan apa yang disampaikan kepala sekolah. Itu ya. Berarti karena Pak Nanang kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Pak Nanang ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Nanang resah, begitu ya? Karena teguran kepala sekolah kepada panjenengan terima sebab ada alasannya dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Pak Nanang, kira-kira sikap Pak Nanang itu seharusnya bagaimana Pak? Seharusnya itu ya saya bisa menerima, Bu. Saya bisa menerima dan sadar apa yang saya lakukan itu memang salah, Bu. Tapi karena kemarin karena saya itu terbawa emosi, Bu. Jadi saya itu bingung apa yang harus saya lakukan. Ya kok tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba saya ditegur, walaupun saya sudah punya beberapa alasan, gitu, Bu. Saya intinya itu bingung itu, Bu. Iya, berarti Pak Nanang sudah emosi ya Pak ya? Iya, Bu. Lalu Pak Nanang menyadarinya. Iya, saya menyadarinya, Bu, bahwa memang saya itu melakukan kesalahan itu, Bu. Lalu kemudian gini Pak, Pak Nanang setelah ini itu untuk menghilangkan keresahannya yang dialami Pak Nanang itu kira-kira apa Pak? Iya, Bu, begini, Bu, rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu. Tentunya atas kesalahan saya yang kemarin saya perbuat, saya sudah menyadarinya. Karena saya melakukan kesalahan, tentunya saya harus meminta maaf, Bu. Minta maaf kepada kepala sekolah agar tidak lagi kecanggungan antara saya dan kepala sekolah, agar suasana kerja di sekolah saya juga menjadi seperti semula, baik seperti semula, dan saya juga fokus pada mendidik anak, itu seperti itu, Bu. Jadi saya ingin lebih baik lagi, intinya seperti itu. Bagus Pak rencananya Pak, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bapak berdasarkan pengalaman Bapak itu memperbaiki dari kesalahan ya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak akan memperbaiki permasalahan tentang kedisiplinan Bapak itu kira-kira seperti apa Pak? Nah itu Bu, saya juga sebetulnya masih bingung atas solusi yang saya harus hadapi, Bu. Bagaimana saya itu bisa disiplin, ada dua hal ya. Ada bagaimana bisa disiplin, di sisi lain saya juga harus mengurusi keluarga, Bu. Saya sebagai ayah juga bisa bertanggung jawab pada anak saya. Itu seperti itu, Bu. Jadi dua sisi Pak Nggih. Iya, Bu, dua sisi harus bisa dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab Bapak sebagai kepala rumah kepala keluarga yang kemudian juga sebagai guru Pak Nggih. Nggih, Bu. Menurut Pak Nanang, kemudian apa yang menjadi kekuatan Pak Nanang yang dimiliki Pak Nanang yang untuk mengatasi keduanya, Pak? Beberapa hal menjadi kekuatan saya, Bu.
Saya itu terbiasa, bangun pagi, Bu, sebelum subuh itu saya sudah bangun. Saya juga sebenarnya punya kakak yang bisa saya titipkan itu anak saya itu karena memang, kakak saya punya anak yang masih TK juga, Bu. Masih Oh, TK yang sama juga sebetulnya. Itu 2 hal yang mungkin, eee, menjadi kekuatan saya atau menjadi hal yang ada pada diri saya, Bu. Seperti itu, Bu. sangat bagus sekali Pak, niatan Bapak atau kebiasaan yang Bapak lakukan sebetulnya ya, itu dari bangun pagi itu sudah luar biasa. Kemudian solusi yang akan dilakukan Pak Nanang sudah sangat bagus untuk mengatasi permasalahan yang Pak Nanang hadapi, sudah sangat sesuai rencana mungkin yang sudah Pak Nanang rencanakan. Kemudian kalau boleh memberikan saran untuk memberikan apresiasi kepada kakak Pak Nanang yang nantinya akan dititipkan ya Pak ya, ini yang untuk yang akan diberikan, yang akan diajak kerjasama mungkin untuk dititipi anak Pak Nanang, gitu nggih Pak nggih? Iya, Bu. Oh nggih. Iya, begini, Bu, ya, saya juga sebetulnya memikirkan hal tersebut, Bu. Eee, karena anak saya yang masih kecil itu bisa berangkat bersama, jadi mungkin, saya bisa menitipkan anak saya itu tersebut, Bu, mulai mungkin dari paginya sudah sama saya, ketika sudah, menjelang waktu saya berangkat ke sekolah, itu, eee, saya bisa titipkan anak saya tersebut. Jadi mungkin tidak akan memberatkan, dan mudah-mudahan langkah-langkah yang saya ambil ini, eee, bisa menyelesaikan masalah tersebut, apalagi sudah berurusan dengan atasan saya, tentunya saya nggak enak hati dan khawatir juga, Bu, Syukur. apa tindakan itu menjadi salah langkah, itu seperti itu, Bu, intinya, Bu. Ya, seperti itu Pak nggih. Syukur Iya. Pak kalau Pak Nanang sudah bisa mengungkapkan dari keresahan yang Pak Nanang alami, lalu dari yang sudah Pak Nanang rencanakan tadi, komitmen apa yang Iya, Bu. Untuk mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, tentunya karena saya melakukan kesalahan, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan masalah kedisiplinan, saya memang niatan untuk agar bisa lebih awal lagi berangkat ke sekolah, seperti yang saya rencanakan sebelumnya. Namun sebelum itu saya juga akan berbicara dengan kakak saya di keluarga, tentang kendala-kendala apa yang kemarin yang sudah saya hadapi. Karena anak saya juga akan saya titipkan ke kakak saya, agar bisa nanti ketika berangkat bisa bersama. Dan saya ketika datang ke sekolah juga tidak terlambat itu, Bu. Itu seperti itu, Bu, ide-ide dari saya itu, Bu. bagus Pak, idenya sangat luar biasa Pak untuk Oh, mengatasi permasalahan yang Bapak alami, kemudian merencanakan ke depannya mau seperti apa, ini sudah luar biasa sekali. Semoga dapat segera terselesaikan Pak Nanang ya. iya, Bu. Terima kasih. Hmm, suasana hati Pak Nanang juga lebih baik begitu Pak Nge. Iya, Bu. Saya juga Hmm, enggak resah lagi, Bu, ya. ya. Amin. Lalu ini untuk keterlambatan kira-kira Pak Nanang akan berkomitmen mulai kapan Pak untuk datang lebih pagi? Gitu, Pak. Iya, mulai besok saya sudah, berkomitmen untuk bisa lebih pagi seperti, yang sebelumnya, Bu, ya. Ya. Kendala-kendala yang ada di rumah sudah bisa saya atasi, itu seperti itu, Bu. Saya juga terima kasih Bu Nur hari ini sudah mendengar keluh kesah saya, tentang Ya, saya, keluarga saya, tentang apa yang saya alami di sekolah, itu seperti itu, Bu, ya. Saya perasaannya sekarang sudah lega, Bu. Sudah, Alhamdulillah. Jadi kiranya sekarang pulang Ibu nggih.
Semoga nanti kita semuanya itu bisa menjadi guru yang baik dan memberikan teladan kepada Amin. siswa kita, Bu, ya, tentunya, Bu, ya. Dan Pak. keluarga juga berikan kesehatan, Bu, ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin Pak Nanang nggih. Sami-sami Pak Nanang. Baiklah, Bu Nur, saya permisi dulu, Bu, ya. Terima kasih atas waktunya, Bu, ya. Bapak, terima kasih juga. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Nanang. Ya, terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hasanah. Waalaikumsalam Pak Iman. Baik, Bu Nur, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apa berjalan dengan lancar, Bu Nur? Alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan dengan baik, juga alhamdulillah lancar, tiada kendala. Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih Bu Nur, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur, ya. Oke. Baik, pertanyaan pertama Bu Nur, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi Bu Nur sampaikan? Gimana Bu Nur? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik, Bu Nur. Jadi yang saya amati Bu Nur, ya, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu Nur, ya, izin untuk menyampaikan. Bu Nur tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Kemudian sudah bisa menanyakan tujuan daripada proses coaching ini kepada coach. Kemudian sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bu Nur juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian juga Bu Nur sudah berhasil mendorong rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bu Nur, saya juga tadi sudah mendengar kok percakapan Bu Nur dengan coach bahwa di sana Bu Nur juga sudah kelihatan fokus, ya. Di situ artinya Bu Nur sudah ada kehadiran penuh atau yang sering dikatakan dengan presence. Nah, di sini Bu Nur sudah bisa mendengarkan secara aktif dan tentunya tadi Bu Nur juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, di sini saya apresiasi luar biasa apa yang sudah Bu Nur berikan pada proses coaching kali ini. Nah, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Nah, kemudian Bu Nur, satu pertanyaan lagi Bu Nur, ya, boleh enggak? Boleh Pak. Baik. Nah, Bu Nur, untuk kedepannya kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini, Bu Nur? Ya Pak. Jadi begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lagi alur tirtanya Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik Pak. Baik, luar biasa Bu Nur, ya. Jadi Bu Nur akan mendalami lagi alur tirtanya supaya menjadi lebih baik ke depannya gitu Bu Nur, ya. Ya. Baik Bu Nur, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini, sesi tanya jawab observasi. Sudah melakukan observasi dengan menggunakan coaching alur tirta. Saya akhiri Bu Nur sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatannya. Saya akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu Nur, ya. Yeay.
Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, di sela kesibukan yang sangat banyak, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Bu ya. Alhamdulillah Pak Inggih. Gimana tuh Bu Nur, sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak Nanang, rencananya kan nanti akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu, betul Bu. Iya. Sebelum Pak Nanang melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Ya boleh Bu, silakan Bu. Ya, nanti pada saat proses coaching antara coach dengan coaching itu akan saya amati Pak Nggih. Oke Bu. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Kak Nanang juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching, dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Nanang sampaikan, dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak Nanang? Ya boleh Bu, silakan Bu. Ya, baik, Pak. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Kompetensi apa yang ingin Pak Nanang kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh iya Bu, saya rencana ini akan mengembangkan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada beberapa hal Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh. Terus saya Oke. juga akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya adalah pertanyaan berbobot Bu, yang akan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach Bu, seperti itu Bu. 3 Oh, kompetensi itu yang akan saya kembangkan Bu. Baik Pak Nana. Jadi Pak Nana ingin mengembangkan 3 kompetensi, nggih Pak Iya nggih? Bu. Nggih Bu. Antara ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Pak Nanang kembangkan atau lakukan pada observasinya, Pak? Iya Bu. Ada 2 hal, yang saya kembangkan dalam ini Bu, kompetensi ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu, itu Oh, Bu. baik. Baik Pak Nanang, berarti ada 2 indikator Pak nggih yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, Iya. kira-kira indikator tercapaian itu apa ya Pak ya, yang ingin Bapak tercapaikan dalam coaching Iya. nanti? Nanti selama proses coaching saya ingin mencapai yaitu mendapatkan solusi atau atas permasalahan, mengetahui cara-cara dan langkah penyelesaiannya Bu, seperti itu Bu. Oh, bagus Pak. Jadi Jadi ya, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah mampu menemukan sendiri cara-cara solusi atau permasalahannya ya Pak ya? iya betul Bu. Oh, baik Pak Nanang. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Nanang melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan kemudian setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Boleh Pak Nggih? Iya boleh Bu. Hmm. Monggo silakan Pak Nanang melaksanakan coaching. Ya terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam Pak Nanang. Waalaikumsalam Pak Nanang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Nanang, tubuh kita, saya terutama masih diberikan kesehatan walaupun memang agak sedikit flu ini Pak Nanang ya. Kemarin Iya iya. banyak kegiatan ya. Kegiatan Pak ya, di mana Iya, kegiatan sibuk 17-an Pak ya, iya, sebagainya Pak ya. iya itu. Kemarin juga kemah Kalau Pak Nanang. Kemah iya, di sini di Bladut ikut jamran 2 hari 3 hari 2 malam Pak Nanang ya. Mas iya betul alhamdulillah Pak. gitu Pak. Alhamdulillah Pak Ilman ya. Saya dengar hari ini Pak Ilman mau menyampaikan sesuatu ya Pak ya, kemarin sudah ke WA ke saya Pak ya. Iya Apa betul yang Pak. Pak Ilman ceritakan Pak? Coba Pak. Iya Pak, betul. Jadi saya kemarin menghubungi panjenengan melalui WhatsApp ya. Saya memang Iya, akan nopo nggih, ngudoroso bahasane ngaten. Ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya terkait anu Pak Nanang, ini permasalahan yang ada di sekolah saya sebenarnya gitu.
Oh iya, Pak, Pak, ya. Nanti Kira-kira kita Pak bisa Nanang ada waktu untuk ngobrol dengan saya enggak nih? oh iya, hari ini saya tidak ada kegiatan, Pak, jadi nanti kita bisa ngobrol, 15 sampai 20 menit, Pak Ilman, ya. Dan Baik. nanti kita bisa beberapa hal yang sudah kita bicarakan, Pak. Iya, Pak. Jadi gini Pak Nanang, bahwa di sekolah saya itu saya melihat siswa itu seakan-akan tipe nih merasa bosan, merasa kurang nyaman lah belajar di sekolah. Karena setelah saya amati itu ternyata banyak sebenarnya rekan-rekan guru yang melakukan pembelajaran itu masih monoton, Pak. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu masih teacher center. Jadi dalam setiap pembelajaran yang dilakukan itu guru masih sering ceramah, kemudian tidak memberikan kesempatan kepada murid gitu nih. Jadi padahal kan harusnya secara dinamika perubahan kurikulum merdeka ini kan kita harus berubah cara pembelajarannya. Cuman yang ada di sekolah saya seperti itu Pak, masih ceramah, kemudian belum memanfaatkan teknologi Pak. Misalkan memanfaatkan LCD, kemudian mungkin memanfaatkan lingkungan. Padahal lingkungan kami itu termasuk halamannya luas, kalau mau pembelajaran di luar juga mungkin bisa lebih nyaman. Dan kemudian ada taman, tamannya juga lumayan rindang, itu bisa untuk belajar di luar ruangan. Nah yang itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sebenarnya Pak. Akan tetapi rekan-rekan guru di sekolah saya itu mungkin belum ya. Kalau saya mengatakan tidak memiliki inisiatif, tidak. Mungkin beliau-beliau itu belum memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan media yang ada Pak. Padahal kalau dilihat sarana dan media yang ada di sekolah saya itu ya lumayan mencukupi. Dan tetap saja beliau masih menggunakan cara-cara yang seperti itu yang saya sampaikan tadi, dengan cara ceramah, kemudian ayo catat, kemudian berikan tugas dan lain sebagainya. Jadi yang saya lihat, kemudian yang saya amati berdasarkan pengamatan atau wawancara saya dengan beberapa siswa, siswa itu merasa bosan dalam pembelajaran di sekolah. Gitu Pak Nanang. Oh begitu, Pak, ya, Pak Ilman sudah cerita banyak, berarti intinya tadi di sini, Pak, ya, apa, pembelajaran itu masih berpusat pada guru, Pak, ya? Oke Pak, betul. Dan berarti di sekolah Pak Ilman itu masih banyak guru yang mengajar dengan media yang belum bervariasi, Pak, ya? Begitu, Pak, ya? Iya Pak, betul. Jadi masih banyak Bapak Ibu guru, ya mungkin tidak semua Pak ya, tapi Iya. hampir sebagian besar pembelajarannya itu masih seperti itu saja, seperti ceramah, kemudian mencatat, kemudian memberikan tugas, anak diminta untuk ayo tugas kerjakan, ini catatannya disalin, nah seperti itu. Nah setelah saya tanya ke anak bagaimana tentang pembelajaran, mereka seringkali menjawab ya gitu-gitu aja Pak, males, kemudian kadang ada yang ngomong boring Pak pembelajarannya, akhirnya ya seperti itulah jawaban mereka Pak. Oh begitu, Pak Ilman, ya. Berarti ini kira-kira apa yang Pak Ilman inginkan dari percakapan hari ini, Pak? Baik Pak Nanang. Jadi dari kemarin saya punya unek-unek, saya mau cerita dengan panjenengan, kemudian harapannya Pak Nanang, hari ini saya pengen apa nih? Adanya perubahan ke arah yang lebih baik Pak. Setidaknya nih, sedikit ada perubahan lah dengan cara pembelajaran menjadi lebih baik. Tidak lagi minimal tidak frontal kan susah nih, bagaimana guru harus pembelajarannya A B C D kan susah, minimal ceramahnya dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin bisa menggunakan metode atau model pembelajaran yang bisa memanfaatkan media Pak, sehingga yang ada di sekolah. Jadi pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah yang ada di sekolah itu betul-betul dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajarannya. Gitu Pak. Oh begitu, Pak Ilman, ya. Berarti intinya Pak Ilman ingin ada perubahan pada rekan-rekan guru di sekolah Pak Ilman begitu untuk cara mengajarnya begitu, Pak, ya? Iya, betul Ya, Pak. gitu ya. Ya, minimal agar ada perubahan yang lebih baik lagi. Mhm. Ya saya mendapat Pak dengan yang tadi Pak Ilman sampaikan. Nah, Pak Ilman, perubahan yang seperti apa yang kira-kira Pak Ilman harapkan dari rekan-rekan guru, Pak, di sekolah Pak Ilman itu, Pak? Coba. Baik. Jadi yang saya harapkan bahwa perubahan yang ada di sekolah saya itu menuju ke arah yang lebih baik, seperti halnya pembelajaran yang menggunakan metode atau model yang bervariatif,
yang mana bisa melibatkan murid-murid itu lebih aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya mereka menjadi sebuah objek pembelajaran, tapi harapannya nanti ke depannya bahwa murid itu kita giring menjadi subjek dalam pembelajaran, mereka lebih aktif. Jadi harapannya menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian bisa memanfaatkan media dan sarana yang benar-benar di sekolah itu sudah ada, kemudian kita maksimalkan. Itu yang ingin saya harapkan, Bapak. Ya, berarti pembelajarannya lebih bervariatif rencana begitu Pak Ilman ya? Betul Pak Nanan, jadi saya ingin pembelajaran yang ada di sekolah saya itu ya minimal lebih bervariatif agar menumbuhkan motivasi belajar bagi murid saya atau murid kami gitu Pak Nanan. Oh iya ya, luar biasa nih Pak Ilman ini ya. Nah Pak Ilman begini Pak, Oke. pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya ada 10 level Pak ya, levelnya 10 Pak ya. Nah kira-kira di sekolah Pak Ilman itu levelnya sudah sampai mana ya ini Pak? Kalau di sekolah saya mungkin masih berada di level berapa ya? Mungkin kira-kira 5 mungkin Pak. Karena karena masih banyak rekan-rekan guru itu yang belum memanfaatkan media Pak atau TI yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi seakan-akan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Sarpas itu tidak menyentuh apapun dalam proses pembelajaran Pak. Jadi mereka hanya itu kembali lagi berceramah ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Itu Pak Nanan. Oh begitu Pak ya. Nah berarti kan dari Pak Ilman sih menginginkan untuk meningkatkan levelnya Pak ya? Iya betul Pak. Ya. Pak, dari Pak Ilman berapa level yang ingin ditingkatkan Pak untuk rekan-rekan guru di sekolah Pak ini Pak kira-kira Pak? Jadi kalau melihat rekan-rekan guru Pak ya secara keseharian mungkin saya tidak muluk-muluk ke level yang ideal sekali Pak, level 10. Mungkin kalau saya melihat dari rasio jumlah sarana prasarana kemudian SDM dari rekan-rekan guru di sekolah kami ya mungkin dalam level 7 mungkin Pak ya, karena yang saya lihat itu memang ada beberapa guru yang antusias cuman masih bingung Pak bagaimana memulai pembelajaran yang metodenya itu bervariatif kemudian menggunakan atau memanfaatkan TIK Pak. Oh seperti itu Pak ya. Tadi berarti intinya itu ketika dari level 5 ingin Pak Ilman naikkan ke level 7 Pak ya tadi ya. Pastinya ada beberapa langkah atau hal yang akan Pak Ilman lakukan untuk membantu perubahan itu Pak pada rekan-rekan guru di sekolah Bapak. Bisa dijelaskan Pak langkah-langkah yang Pak Ilman rencana seperti apa Pak? Baik Pak. Bayangan saya Pak Nanang, jadi langkah-langkah yang konkret mungkin yang akan saya laksanakan mungkin yang pertama saya akan melakukan diskusi dulu Pak terkait permasalahan yang terjadi kepada terutamanya rekan-rekan yang memiliki visi yang sama jadi ingin melakukan sebuah perubahan dalam melakukan pembelajaran agar impact-nya itu nanti ke murid, motivasi belajarnya meningkat, kemudian antusiasme belajarnya meningkat, yang harapannya juga nanti hasil belajarnya juga meningkat gitu Pak. Kemudian saya ingin melakukan pendampingan Pak, pendampingan kemudian melakukan monitoring kepada rekan-rekan guru yang dari sekolah saya yang betul-betul mau melakukan perubahan gitu Pak. Oh iya seperti itu Pak ya. Selain tadi mentoring apa ada strategi yang lain Pak? Baik Pak. Jadi selain mentoring, kalau mencakup skala besar, mungkin bisa dilakukan pelatihan Pak ya atau workshop melalui komunitas sekolah Pak. Gitu. Agar harapannya nanti bisa mengena kepada seluruh guru. Gitu. Oh begitu Pak ya. Tadi ada mentoring, ada workshop, bagus sekali itu Pak ya. Nah kira-kira dari Pak Ilman ini paling nyaman yang mana Pak dalam melakukan strategi atau model yang dilakukan ini Pak? Baik. Coba Pak. Sebenarnya kalau terkait mentoring ataupun workshop itu nyaman Pak ya berdua-duanya. Cuman kan kalau workshop itu kita butuh waktu yang panjang, persiapannya juga panjang, kita harus mempersiapkan
Ya ngapunten kan RAB-nya juga sekolah mungkin dalam Iya, RKAS kan juga belum bisa kan Pak Nanang sendiri juga bendahara ya. iya, Jadi kalau iya. belum dikeluarkan juga susah. Mungkin kalau melihat keadaan seperti itu, mungkin dalam waktu yang dekat ini yang bisa saya lakukan adalah mentoring Pak kepada rekan-rekan guru. Lebih ke cenderung ke mentoring dulu, Pak, Iya, ya, iya, terkait beberapa hal itu, Pak, ya? iya, iya. Kenapa Pak Ilman milih mentoring nanti, Pak? Baik. Kenapa saya milih mentoring? Karena sasarannya hanya rekan-rekan guru, Pak, yang melakukan perubahan saja. Dan kemudian kalau terkait dengan waktu, mungkin mentoring kan tidak membutuhkan persiapan yang panjang, tidak seperti workshop gitu. Ya begitu, Pak, ya, Oke. dalam melakukan mentoring pastinya kan, ada yang membantu Pak Ilman ya nantinya Ya, ya, begitu, Pak, ya? iya. Oke. Nah, siapa saja kira-kira Pak, yang ada di sekolah itu, Pak, yang bisa membantu Pak Ilman dalam melakukan mentoring yang rencananya akan dilakukan seperti itu, Pak? Baik, Pak. Saya sudah punya angan-angan ini akan berkolaborasi dengan teman-teman yang kemarin ikut pelatihan bersama dengan saya, itu terkait dengan pelatihan Google Master Trainer Pak, GMT. Oh, Itu ya. ada beberapa, salah satunya itu Pak Ridwan, kemudian ada Pak Teguh gitu. Dan itu juga di SMP 3 Blado itu kami tergabung dalam tim IT SMP Pak. Ya mungkin Oh, ya. beliau-beliau nanti yang akan saya libatkan aktif dalam proses mentoring untuk membantu saya dalam mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk masuk ke dalam perubahan pembelajaran yang lebih baik. Itu Pak Nanang. Oke. Ya begitu, Pak, ya? Yeah. Intinya, Pak Ilman akan melakukan kolaborasi begitu, Pak, ya? Kira-kira Betul yang Pak. saya dengar Iya. ya, Yeah. dengan rekan-rekan yang lain begitu, Pak, ya? Iya. Yeah. Harapannya saya bisa melakukan kolaborasi yang baik untuk melakukan perubahan yang sudah saya ungkapkan tadi Pak Nanang. Oh iya, begitu Pak Ilman ya. Nah, ini penghujung percakapan kita hari ini, Pak ya. Apa yang Bapak dapatkan dari apa yang kita bicarakan tadi, Pak? Baik Pak Nanang, tidak terasa kita Iya. ngobrol dari tadi. Ya, yang saya dapatkan Pak dari perbincangan tadi di awal sampai dengan beberapa unek-unek yang sudah saya ungkapkan, paling tidak saya di sini sudah mendapatkan sedikit gambaran lah bagaimana nanti cara saya memberikan perubahan di sekolah saya, terutama di SMP saya Pak, di SMP 3 Blado, bagaimana nanti saya bisa memberikan dampak kepada para guru secara nyata dengan melakukan mentoring dalam jangka dekat. Mungkin kalau diberikan waktu yang panjang mungkin bisa saja dalam bentuk workshop gitu Pak Nana. Kemudian selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang dalam hal ini di sekolah saya akan melibatkan tim IT yang ada di SMP Negeri 3 Blado dalam perubahan pembelajaran yang membuat siswa itu lebih tertarik dan antusias. Itu Pak Maman. Begitu Pak ya. Setelah tadi Pak Ilman menggambarkan apa rencananya, pastinya Pak Ilman punya komitmen Pak ya Baik. terhadap rencana yang dijabarkan ya. Iya. Bagaimana Pak komitmennya, ya, Pak? Baik Pak Nanang, terkait dengan rencana yang ingin saya lakukan nanti di kemudian hari, harapannya dalam waktu yang dekat agar permasalahan ini cepat selesai Pak Nanang. Jadi saya punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini sebaik-baiknya dalam mewujudkan tujuan saya membantu peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Tidak lupa saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kenapa? Karena kalau saya hanya bergerak guru saja tanpa adanya dukungan dari ibu kepala sekolah juga nantinya mungkin hal ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi mentoring ini akan saya laksanakan secepatnya Pak Nanang. Jadi nanti bagaimana pendampingan guru itu bisa berjalan dengan lancar. Bagus sekali tadi Pak Ilman ya. Apa yang disampaikan Pak Ilman itu luar biasa. Saya sangat mendukung Pak apa yang tadi Pak Ilman sampaikan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Amin. Saya tak sabar untuk menunggu ini Pak cerita dari Bapak setelah kita melakukan mentoring ini Pak. Tadi kan rencananya banyak sekali Pak ya. Iya. Nanti saya tunggu kabarnya setelah Pak Ilman melakukan coaching ya Pak ya. Mungkin kita coba dulu sampai di sini percakapan kita hari ini Pak ya. Baik. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Nanti luar biasa hari ini.
Baik, terima kasih Pak Nanang. Saya sudah diberikan kesempatan dan waktunya. Panjenengan sudah sudi untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, Pak, terkait Iya. permasalahan saya di SMP 3 Beladu di sekolah saya. Sekali lagi saya terima kasih dan akhirnya saya mendapatkan pencerahan dari obrolan kita yang santai ini, Pak Nanang. Matur nuwun Iya, sangat, Pak iya. Nanang. Terima kasih Pak, sama-sama Pak Ilman, semoga kita bertemu lagi ya Pak ya. Amin. Kita tutup dulu ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nanang, bagaimana tadi Pak hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Pak Nanang? Alhamdulillah Bu, berarti proses coachingnya itu lancar dan luar Oke. biasa Bu ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Pak G. Nah, setelah melakukan proses observasi bersama Coach Pak Pak, boleh Pak? Iya Bu. Pertanyaannya seperti ini Pak. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini Bu ya, saya jelaskan. Tadi selama coaching itu saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta Bu. Yaitu tadi sudah menanya Oke. kepada coaching, terus identifikasi permasalahannya ada, terus rencana aksinya Bu ya. Dan tak lupa tanggung jawab ya. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching. Ya. Dan coach itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi itu. Jadi potensi dalam diri coach itu bisa muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu Bu. Ya, baik Pak Nanang. Berarti Pak Nanang sudah berhasil melakukan proses coaching ya, dengan alur tirta ya. Ya, Bu. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga pada kegiatan coaching tadi, ada beberapa catatan Pak ini Pak dari saya Pak. Ya. Pak Nanang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, juga sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Pak Nanang juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Dan juga Pak Nanang sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching Pak, agar rencana aksi yang akan dilakukannya nanti dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi juga menemukan dan saya juga mendengar Pak percakapan dari Pak Nanang dengan Koce bahwa Pak Nanang sudah fokus. Di situ artinya Pak Nanang sudah ada kehadiran penuh Pak ya. Sudah presennya itu Pak Nanang sudah bagus. Pak Nanang juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Pak Nanang juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koce. Luar biasa Pak Nanang, apa yang Pak Nanang berikan pada proses coaching kali ini. Mudah-mudahan sukses ya Pak Nanang ya. Ya Bu, amin. Ya, di kemudian hari diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Satu lagi pertanyaan Pak Nanang boleh? Boleh Bu, silakan Bu, silakan Bu. Ya Pak, seperti ini Pak. Untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Gini Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu pastinya Bu ya, saya ingin lebih mendalami lagi alur tirta Bu. Untuk Ya. melakukan proses coaching supaya nanti coaching yang selanjutnya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Akan banyak berlatih intinya seperti itu Bu. Nah, Karena nggih Pak. nggih Bu. Bagus Pak Nanang. Luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Nanang akan mendalami lagi alur tirtanya ya Pak ya? Nggih Bu. Supaya menjadi lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Nanang, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, juga sudah melakukan observasi menggunakan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam Pak Nanang. Bagaimana kabarnya Pak Ilman hari ini? Wah, alhamdulillah Pak Nanang sehat.
Ya, cuman kemarin memang agak sedikit flu Pak Nanang habis skema itu. Oh, iya biasa karena kesibukan, Pak, ya? Nggih. Lah Pak Nanang gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga, Pak. Oh iya, Pak Ilman, tentu saya nanti kan kita akan melakukan coaching ya? Ya, betul Pak. Nah, nanti itu sebelum Pak Ilman melakukan coaching, proses coaching, ada beberapa hal atau sedikit hal yang akan saya bicarakan. Boleh ya, Pak? Baik Pak, boleh. Oh Monggo iya. Pak. Nggih. Begini Pak ya, nanti pada saat proses coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya Pak. Baik. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Ilman sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban coachee. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Ilman sampaikan? Dan jangan lupa harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh, Bapak? Boleh Pak Nanang, silakan. Oh iya, terima kasih. Kompetensi apa yang Pak Ilman kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Nanang. Pada proses coaching kali ini kompetisi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee Pak. Oh iya, seperti itu. Baik, Pak Ilman. Ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, Pak. Ya, Ya, di antara ketiga-ketiganya itu, mana hal yang spesifik, Pak, yang akan Pak Ilman kembangkan atau lakukan pada observasi tersebut, Pak? baik Pak Nanang. Menurut saya nanti yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menyajikan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Oh, begitu ya. Baik, berarti ada dua ya, Pak, ya, yang Ya, akan kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, berarti kira-kira apa itu indikator ketercapaiannya, Pak? Oke Pak. Menurut saya ketercapaiannya yaitu pada saat coachee mampu mendapatkan solusi permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah penyelesaian yang nanti keluar dari coachee Pak. Oh, seperti itu ya? Oke. Baik, jadi indikator ketercapaian yang pada saat coaching sudah mampu menemukan sendiri atau cara-cara solusi atas permasalahan ya, Pak? Oke, begitu Pak Nanang. Oh iya. Baik, Pak Ilman, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, sekarang silahkan Pak Ilman melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak? Boleh Pak Seperti itu, Nanang? Pak? Oke. Ya, silakan Terima Pak Ilman kasih. melakukan proses coaching. Monggo. Baik, terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Ilman. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Bu Nur Asana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, putra putri sehat nggih? Alhamdulillah sehat sedaya Pak. Nggih. Bu Nur Asana bisa menyediakan waktu terkait dengan kemarin panjenengan ngabari saya, katanya kok Bu Nur Asana mau cerita apa gitu. Iya Pak, itu kemarin saya WA panjenengan untuk memberikan sedikit ya tentang apa yang menjadi unek-unek saya Pak. Boleh. Pak, boleh ya saya meminta waktunya Pak ya? Boleh Bu Nur, monggo silakan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Pak, kurang motivasi belajarnya begitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang saya ajar di dalam kelas saya itu Pak, hanya 50% yang mengerjakan tugas Pak, alias yang 50%-nya itu tidak mengumpulkan tugas Pak. Baik Bu Nur. Jadi yang saya tangkap pada intinya bahwa pembelajaran yang Bu Nur lakukan di kelas itu membuat murid Bu Nur itu kurang antusias. Kemudian juga berimbas pada jumlahnya siswa yang mengerjakan tugas itu kurang signifikan gitu Bu Nur ya. Mungkin di angka 50% seperti yang Bu Nur ungkapkan. Nah, kemudian Bu Nur, apa yang
Ibu harapkan dari obrolan kita siang ini, Bu Nur? Begini Pak ya, saya mengharapkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi ini tentang antusiasme siswa saya yang ketika dalam pembelajaran saya itu kurang antusias gitu Pak. Dan juga masalah atau solusi dari permasalahan saya yang kedua yaitu tentang murid saya yang hanya 50% dari jumlah siswa di kelas saya itu hanya 20 siswa dari 40 siswa itu yang mengerjakan tugasnya, Pak. Baik. Kemudian yang ingin saya konfirmasi ke Bu Nur, menurut Bu Nur Hasanah, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kira-kira kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Ya kalau saya ingat kembali Pak ya, hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias itu yang pertama, karena pembelajaran yang saya ajarkan di kelas saya itu sedikit membosankan Pak. Karena saya terlalu monoton, saya hanya memberikan ceramah, saya terlalu dominan untuk saya berbicara, sedangkan saya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka mengungkapkan apa yang menjadi gagasannya atau apa yang mereka inginkan gitu Pak. Bercerita di depan murid-murid saya itu saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya Pak. Terus kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berpendapat aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu Pak. Juga saya tidak mengatur apa ya, mungkin ini anak kemampuannya hanya 10 soal, sedangkan saya memberikan 20 soal. Jadi kapasitas mereka untuk belajar atau menjawab soal hanya 10, sedangkan saya memberikan 20, berarti terlalu banyak mungkin Pak untuk siswa. Oh gitu Bu Nur ya. Jadi yang saya tangkap pada intinya, saya ingin konfirmasi kepada Bu Nur, bahwa pembelajaran yang Bu Nur lakukan itu masih tergolong pada kategori teacher center ya, masih berpusat pada guru ya. Jadi Pak. Kemudian Bu Nur, kira-kira apa saja hal yang dapat membuat murid-murid Bu Nur itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin murid menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak ya. Ya. Tidak hanya saya yang monoton berbicara sehingga anak tidak merasa bosan enggak gitu Pak. Baik. Saya juga sepakat dengan pendapat Bu Nur ya. Jadi dalam pembelajaran itu bagaimana menimbulkan suasana yang asik, yang nyaman untuk murid Bu Nur. Kemudian Bu Nur. Nah, lalu menurut Bu Nur, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu asik atau merasa tidak bosan dalam pembelajaran yang Bu Nur lakukan? Menurut saya begini Pak. Jadi pembelajaran yang berpusat pada anak, itu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Mungkin anak akan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu kemudian saya ketika anak merasa bosan dalam pembelajaran, saya akan memberikan ice breaking pembelajaran lebih menarik. Mungkin begitu, Pak. Baik, Bu Nur. Saya juga sangat sepakat apa yang disampaikan Bu Nur dengan memberikan ice breaking, kemudian memberikan game gitu ya. Kemudian Bu Nur, saya ingin konfirmasi juga mengenai tugas ya. Tadi kan permasalahannya dua. Yang pertama bahwa antusiasme pembelajarannya berkurang, kemudian tugas yang mengumpulkan juga sedikit, Bu Nur ya. Kemudian mengenai tugas Bu Nur yang diberikan kepada murid-murid Bu Nur dalam kelas. Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu Nur? Kira-kira apa? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, sehingga anak-anak kurang asik dalam kegiatan belajarnya. Baik, kalau boleh tahu Ibu, Ibu menggunakan sumber belajar di dalam kelas apa saja? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks, Pak, buku teks siswa, buku siswa itu, Pak, buku teks ya yang saya peroleh dari perpustakaan. Baik, jadi Bu Nur sering kali menggunakan buku teks atau buku yang dari perpus, ngoten nggih? Ya, baik. Kemudian kira-kira ada sumber belajar yang lain lagi tidak selain buku teks yang Bu Nur gunakan di kelas?
Saya pikir mungkin banyak ya Pak sumber belajar yang bisa saya gunakan untuk sumber belajar pada pembelajaran saya yang sesuai dengan karakter siswa, juga sesuai dengan perkembangan siswa mungkin yang saat ini menarik bagi anak, mungkin video atau YouTube ataupun artikel blog, mungkin juga tulisan ilmiah dari internet, ataupun yang sedang ngetren pada zamannya sekarang ini TikTok Pak nggih. Iya. Apa mungkin nggih. Iya. Iya, Bu. Ya, kita memang sering kali melihat ya di reel TikTok ya. Ada banyak pembelajaran anak-anak terkait anak SD gitu bener ya. Ya, itu juga cukup baik sih. Kemudian juga kita bisa itu seperti yang Bu Nur katakan tadi apa? Melalui video YouTube kita bisa apa namanya amati, kemudian kita tiru, kita modifikasi menjadi hal yang menarik untuk siswa kita sesuai dengan karakter murid kita, ngoten Bu Nur ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nur, saya juga sangat setuju Bu Nur. Nah, saya yakin bila Bu Nur itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Nur itu antusias, gitu ya. Nah, kemudian Bu Nur, pada saat Ibu tadi sudah mengungkapkan hal-hal terkait dengan apa namanya jawaban-jawaban bagaimana murid itu akan antusias, kemudian Bu Nur juga mengungkapkan dengan adanya sumber belajar yang variatif, kemudian rencana Ibu untuk menyelesaikannya ini seperti apa, Bu Nur? Yang pertama Pak ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa saya. Istilahnya saya akan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk dramon ataupun laporan digital. Iya, Bu Nur. Bagus sekali rencana Bu Nur ya yang sudah diungkapkan dari apa namanya mulai merancang pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu Nur ya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi gitu ya seluruh murid kita di kelas kan gitu Bu Nur ya, yang Bu Nur inginkan bagaimana memfasilitasi yang sukanya puisi berarti membuat laporannya melalui puisi, kemudian bentuknya mungkin drama, mungkin pantun ataupun laporan digital ngoten Bu Nur ya. Nah, baik Bu Nur, saya sangat senang, semoga apa yang Bu Nur ungkapkan dalam rencana yang Bu Nur rencanakan tadi bisa dilaksanakan Bu Nur dan berhasil tentunya seperti itu. Nah, Bu Nur Rasana, dari rencana yang panjenengan buat itu dengan menggunakan diferensiasi, kemudian kalau yang saya tangkap tadi diferensiasinya ada proses, kemudian ada produknya. Nah, Ibu, apa komitmen Bu Nur terhadap rencana yang telah Bu Nur buat? Seperti ini Pak, saya punya komitmen untuk kegiatan ini ya Pak ya, yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan bagi anak dengan menggunakan banyak sumber belajar. Untuk apa? Ya, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya itu Pak dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar bagi siswa saya sehingga siswa belajarnya. Benar. Bagus sekali, saya sangat mendukung Bu Nur ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Memang ya seperti itu Bu Nur ya, kondisi di lapangan terkadang ada beberapa masalah ngoten Bu Nur ya. Semoga gimana Bu Nur, kira-kira sudah agak mendingan atau bagaimana? Ya Pak, sudah terasa lega Pak. Yang tadinya bengkeki di dada itu sudah mulai pelan Pak ini Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Nur. Sekali lagi saya juga mohon maaf apabila kali ini saya kurang bisa memfasilitasi Bu Nur, tapi semoga
bisa bermanfaat, dan kemudian Bu Nur di dalam kelas sesuai tujuan awal bisa membawa murid-murid Bu Nur menjadi lebih antusias dalam pembelajaran, kata Bu Nur. Kemudian efeknya apa? Ya, Efeknya Pak. tugasnya itu nanti akan meningkat yang mengumpulkan. Gitu Bu Nur, ya? Saya juga terima kasih Bu Nur sudah mempercayakan dengan saya, kita ngobrol-ngobrol bareng. Nanti di lain kesempatan semoga kita bisa bertemu lagi Bu Nur Hasanah, nggih. Ya, terima kasih Pak Ilman ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita ya Pak ya. Amin, amin. Oke, sama-sama Bu Nur. Sampai bertemu lagi Bu Nur, nggih. Kira-kira cekap Bu Nur? Nggih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Ketemu lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam Pak Nana. Lancar tadi Pak ya? Alhamdulillah Pak, ya lancar. Proses kopinya itu ya alhamdulillah berjalan lancar. Nah setelah proses observasi tadi Pak ya, bersama Koci, saya ada sedikit pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Ilman. Boleh ya Pak ya? Baik Pak, ya, boleh. Ya, ini pertanyaan pertama Pak ya. Bapak tadi kan sudah melakukan proses coaching, apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Sesuai rencana awal tadi Pak ya? Baik, tadi selama coaching saya dengan Bu Nur Hasanah dalam menyelesaikan Bu Nur mengungkapkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya sudah berusaha melakukan dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dari Bu Nur, kemudian menggali Bu Nur untuk mengungkapkan rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawab atau komitmen yang diutarakan oleh Bu Nur. Kemudian saya juga membantu menggali potensi dari Koci, dalam hal ini adalah Bu Nur, untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri Pak Nana. Oh begitu ya Pak ya, alhamdulillah ya. Pak Ilman tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Nah sesuai dengan yang saya amati tadi, saya juga ada beberapa catatan Pak. Baik Pak. Nah, ya Pak Ilman tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, identifikasi 5 permasalahan yang ada pada diri Koci. Kemudian Pak Ilman sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana atau aksi tindakan yang harus dilakukan, dan juga Pak Ilman sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci. Nanti agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, begitu Pak ya? Baik Pak. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Ilman dengan Koci. Pak Ilman sudah fokus gitu ya. Di situ artinya Pak Ilman sudah ada kehadiran penuh atau present. Pak Ilman sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Pak Ilman sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, luar biasa apa yang disampaikan Pak Ilman dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan saya doakan Pak Ilman kita sukses gitu ya Pak Ilman ya. Dalam kegiatan coaching selanjutnya. Begitu Pak. Ya, ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Pak Ilman ya? Boleh Pak Nanang, monggo. Iya, untuk ke depan itu Pak ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Itu ya. Dari pengalaman tadi pada saat saya coaching dengan Bu Nur Hasanah, ada yang ingin saya tingkatkan, yaitu terkait dengan kompetensi saya dalam mendalami lagi terkait dengan alur tirta Pak, yaitu untuk melakukan coaching supaya nanti pada coaching selanjutnya itu menurut saya harus lebih baik daripada coaching pada kesempatan hari ini Pak. Koneksiku terputus Pak, sebentar Pak. Tak ulangi dari jawaban Pak Nanang ya. Tak ulangi dari jawaban ya. Yang pertanyaan terakhir, tak potongnya baik. Jenengan tanya satu pertanyaan lagi Pak.
Oke, sebentar. Untuk ke depan Pak Ilman ya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Pak? Baik, Pak Nanang, menurut saya berdasarkan coaching hari ini bersama Bu Nurasana, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih bisa mendalami lagi Pak terkait dengan alur tirta, agar pada saat saya melakukan coaching, pada coaching-coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik Pak, sesuai dengan tujuan daripada coaching ini sendiri. Ngoten nggak Pak? Oh, begitu Pak ya, Pak Ilman memang luar biasa itu. Jadi Pak Ilman akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Ilman, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi. Saya sudah melakukan observasi menggunakan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Pak Ilman ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang.